Tasya, tadi Anda menyinggung bahwa sebetulnya pergerakan dari IHSG kita juga dipengaruhi oleh pergerakan dari perbankan kita begitu ya. Kita lihat saham-saham perbankan kita juga di pagi hari ini memang cukup menarik. Pergerakannya kita lihat ada BBNI begitu ya, yang pergerakannya penguatannya ini berada di 2,37%. Lalu juga mengamati tadi yang sudah kita sama-sama dengarkan juga ya, mengenai kesuksesan dari BNI yang juga memacu pertumbuhan kredit sebesar 11,7% di tengah kekhawatiran terhadap adanya pelemahan dari daya beli atau daya konsumsi masyarakat saat ini begitu, dan juga mungkin kita sedang berada di era suku bunga tinggi. Bagaimana Anda melihat capaian dari BNI ini? Baik, memang kalau kita hubungkan dengan IHSG, perbankan BCAS cukup menjadi leading ya hari ini, terutama dari BNI yang kemarin itu baru saja merilis laporan keuangan dan hasilnya cukup solid. Jadi ini menjadi suatu gairah positif lah bagi pasar di tengah kemarin ada demo begitu ya. Dan kalau kita melihat dari sisi kinerja, saya mencermati dari penyaluran kreditnya ya. Karena suatu perbankan itu kan kita punya fungsi intermediasi di mana mereka menghimpun dana kemudian menyalurkan kredit ke masyarakat atau ke sektor tertentu untuk mengakselerasi dari pertumbuhan ekonomi juga kan. Dan saya lihat pertumbuhan penyaluran kredit dari BNI ini cukup ekspansif ya, mencapai 11,7% kalau tidak salah, dan itu juga sesuai dengan guidance mereka ya di rentang sekitar 10 sampai 12. Jadi ini cukup menarik karena penyaluran kredit itu saya lihat mereka ke sasarannya sektor-sektor yang ini ya, resiko kredit macetnya itu lebih rendah seperti di corporate, dan memang ada pertumbuhan yang cukup signifikan di sektor corporate mereka begitu. Kemudian diiringi juga dengan NPL mereka yang membaik begitu dari 2,5 ke 2%. Baik, ini menarik kalau berbicara soal Bank BNI begitu ya Mbak Tasya. Kalau kita melihat gitu ya, manajemen BNI ini kan bahkan optimis gitu bisa melanjutkan tren positifnya di kinerja yang positif di akhir tahun 2024. Nah ini kan kalau kita lihat memang hal itu akan ditopang oleh pertumbuhan kredit yang berkisar antara 10 hingga 12% begitu, atau lebih tinggi dari target awal yang sekitar 9 hingga 9%. Seperti apa Anda melihatnya? Baik, saya juga cukup masih optimis ya bahwa bukan hanya BNI sebenarnya, tapi secara keseluruhan sektor banking ini harusnya akan mendapat optimisme ya di paruh kedua ini, karena kita melihat kan kita sudah optimis ya bahwa suku bunga akan dipangkas, dan bank itu kan dalam beberapa tahun ini sudah mengalami era suku bunga tinggi, terutama untuk bank-bank kecil itu kan mereka menghadapi beban yang lebih tinggi ya, dan pastinya cukup sulit mereka kalau misalnya dihadapkan dengan suku bunga yang tinggi terus, apalagi minat masyarakat biasanya kalau di era suku bunga tinggi mereka akan memikirkan 2 kali untuk ambil kredit. Nah tapi ketika suku bunga ini bisa turun ya, pasti cost of fund juga akan mulai mereda begitu, sementara kreditnya masih bisa lebih digencarkan lagi karena likuiditasnya akan lebih dipompa lagi ke depan. Dan saya melihat BNI ini juga cukup menarik karena mereka masih bisa menyalurkan kredit ke depan dengan lebih ekspansif ya, karena sebagai bank big caps mereka punya loan to deposit ratio juga masih di level yang ideal juga, kemudian mereka kasanya juga masih cukup tinggi ya, 70% dominasinya, dan itu juga memberikan efisiensi pada operasional bisnis mereka. Baik, di tengah penyaluran kredit yang cukup ekspansif begitu ya, kita lihat memang BNI juga masih sanggup bisa menjaga NIM-nya, lalu juga NPL-nya, dan juga biaya-biaya kredit yang boleh dibilang ini masih cukup manageable begitu ya. Nah tentunya hal ini kan juga membuat artinya laba bersih dari perseroan ini bisa mencapai 10,69 triliun rupiah begitu ya di akhir semester 1 di 2024. Bagaimana Anda melihat ini? Artinya ke depannya indikasi tren profitabilitas dari BNI sendiri akan seperti apa? Saya masih cukup optimis, mereka masih akan dalam positif ya untuk profitabilitas mereka, karena kan kita berkaca pada sepanjang paruh pertama tahun ini, di mana tantangannya itu kan lebih berat begitu ya, rupiahnya melemah, kemudian juga aliran dana asing banyak yang keluar, kemudian juga suku bunga dinaikkan 1 kali. Tetapi kalau kita melihat prospek suku bunga dipangkas semakin dekat begitu ya, pastikan beban akan lebih berkurang begitu. Jadi saya melihat kepada profitabilitas yang masih solid dari sisi top line itu masih akan mengompensasi beban yang lebih ringan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Jadi ini membuat labanya bisa meningkat. Tapi kalau dari sisi pertumbuhan ya kita tetap perlu monitor berdasarkan sektoral juga ya, karena kalau kita lihat mungkin
tidak akan seatraktif di tahun sebelumnya, tapi pertumbuhan positif saya masih cukup optimis. Baik, ini bahkan menarik begitu ya, Direktur Finance BNI pun juga sebenarnya tadi kita dengarkan bersama-sama begitu ya, mengungkapkan perseroan ini tengah berupaya begitu ya, untuk kalau kita lihat memperbaiki bahkan ya struktur pendanaan dan terus melanjutkan tren penurunan biaya dana begitu. Salah satu strateginya dengan mencari pendanaan non-DPK atau wholesale funding, dan itu bisa dari pinjaman bilateral, kredit sindikasi, atau pendanaan dari pasar modal. Begitu ya, apakah dengan kita lihat rencana ini bisa diartikan saham BNI ini bisa bisa semakin menarik begitu ya, karena manajemen ini memiliki visi yang jelas untuk pengelolaan likuiditas dan juga akses pendanaan yang luas untuk mendukung ekspansi, Mbak Tasya? Baik, saya lihat memang Bank BNI kalau kita untuk investasi ya cukup menarik ya. Memang bank big caps itu saya lihat semuanya masih dalam rating yang overweight begitu dari banyak analis juga begitu ya. Dan kalau kita melihat dari sisi harga ya, untuk bank BUMN seperti BNI, BRI begitu, harganya kan juga masih relatif jauh begitu dari all time high, walaupun IHSG-nya sudah di posisi all time high begitu ya. Dan ini merupakan suatu kesempatan juga untuk kita mencicil sebagai investing begitu ya. Walaupun dengan kenaikan hari ini mungkin sudah bukan best price, tapi kita juga masih bisa mencermati bahwa tren ini sudah mulai berbalik naik ya. Dan saya lihat beberapa waktu ini aliran dana asing itu sudah mulai masuk kembali, apalagi kan di awal bulan kan sempat ada rebalancing ya dari MSCI yang mungkin nanti efektifnya September, dan saya lihat itu bisa memberikan suatu pendongkrak juga. Baik, semakin menarik ya dialog kita sebetulnya seputar bagaimana BNI sukses begitu ya. Artinya ada peningkatan untuk kreditnya di tahun 2024, tapi kita harus sudahi dialog kita di pagi hari ini. Terima kasih Mbak Tasya sudah berbagi insight-nya bersama kami di pagi hari ini. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda.